Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengganti kiprok Supra standar memakai kiprok Vario ya teman-teman, supaya pengisian dari aki semakin besar ya teman, atau sistem lampunya semakin terang ya teman. Jadi sebelum kita lanjut ke video, kita akan membongkar bodi Supra ini terlebih dahulu ya teman. Ini Supra 100, ini motor saya teman. Kita akan rubah memakai kiprok Vario ya teman. Jangan kemana-mana, tetap di video. Oke teman-teman, setelah cover body Supra ini terbuka, maka kita akan memahami dulu jalur kiprok Supra lama ini ya teman-teman. Sebelum kita memahami jalur kiprok Supra lama ini, pertama-tama kita buka dulu kiproknya dari rangkanya ya teman. Jadi kita menggunakan sebuah kunci L, karena bautnya L ya teman, L5. Jadi kita buka dulu. Jadi setelah kita buka kiprok ini, maka kita akan memahami dari jalur Supra standar ini ya teman. Oke teman, kita pahami dulu jalur dari kiprok Supra ini. Yang pertama itu kabelnya berwarna hijau. Jadi kabel warna hijau ini adalah massa dari kiprok Supra ini ya teman. Ini massa untuk semua jenis Honda, itu massanya sama ya teman. Kabelnya berwarna hijau. Jadi yang kedua, kabelnya itu berwarna kuning. Ini ya teman. Ini kuning buat penerangan atau lampu ya teman. Ini didapat dari spool atau generator. Yang ketiga itu kabelnya berwarna putih. Itu yang ini ya teman, yang bagian bawah. Ini yang ini putih. Itu pengisian dari spool atau arusnya AC ya teman ini. Jadi ini didapat dari spool ya teman. Dan yang merah terakhir itu keluaran dari kiprok ini sendiri ya teman. Jadi kiprok ini berfungsi sebagai merubah arus AC menjadi DC ya teman, dan mengatur tahanan dari lampu ya teman, sehingga lampu kendaraan ini tidak putus atau tidak mudah putus ya teman. Untuk merubah Supra ini memakai kiprok Vario, maka kita akan merubah jalur dari soket ini ya teman. Soket 4 ini atau kabel 4 ini kita akan rubah jalurnya menjadi kiprok Vario ya teman. Jadi untuk melepaskan kabel ini, kita akan menggunakan sebuah kawat atau penusuk yang runcing seperti ini untuk melepaskan konektor dari kabelnya itu sendiri ya teman. Jadi kita akan buka dulu kiproknya. Jadi kita cabut kiproknya dulu, kiprok yang standarnya. Setelah itu kita akan merubah jalur kiprok Supra ini menjadi jalur kiprok Vario ya teman. Jadi kita rubah dulu. Kita menggunakan sebuah jarum. Kita lepas dulu ya 4 buah kabel ini. Cara bukanya gini ya teman. Teman tusuk bagian atas dari soket kiprok ini seperti ini. Terus teman tekan ke bawah. Ini ya teman. Terus teman tekan keluar. Begini cara lepas dari skun atau kabel pada soket kiprok ini. Begitu seterusnya ya teman. Jadi kita buka keempatnya dulu.
soket udah terlepas. Ini 4 buah kabel. Teman, ini 4 buah kabel. Oke teman, sebelum kita merangkai soket Supra ini menjadi soket kiprok vario, maka kita pahami dulu jalur yang telah saya buat ini ya teman. Jadi kita pahami dulu jalur dari kiprok Supra atau kiprok lamanya. Ini jalurnya teman. Ini putih, ini dari spool atau generator. Yang ini merah, keluaran dari kiprok, dan ini hijau masanya, dan ini kuning sebagai penerangannya ya teman. Setelah itu kita akan pahami dulu soket dari kiprok vario yang ini ya teman. Jadi pada soket vario ini mempunyai 4 kabel juga, tetapi jalurnya yang berbeda atau letaknya yang berbeda. Maka kalau kita pasang langsung kiprok varionya, maka kiprok ini tidak akan berfungsi ya teman di motor Supra ini karena jalurnya yang berbeda. Jadi pertama kita pahami dulu pada kiprok vario yang bawah ini kuning, ini sebagai penerangan, yang atasnya hijau itu massa, yang ini merah sebagai output kiprok, dan putih sebagai input dari kiprok atau dari generator ya teman-teman. Jadi setelah kita paham tentang soket kiprok vario ini, maka kita akan mudah memasang jalur atau memasang kabelnya ya teman. Ini jalur yang kita pakai sekarang ini yaitu dari jalur vario ini ya teman. Jadi kita akan rangkai soket kiprok ini serupa dengan jalur vario ini ya teman. Jadi kita rangkai. Jadi teman, cara pemasangannya itu kayak gini ya teman. Ini kita anggap soketnya kayak ini ya teman. Jadi yang bagian bawah ini kuning, yang atas kuning itu hijau, dan yang bagian sini itu merah. Bagian atas merah itu putih ya teman. Jadi kita posisikan soket ini kayak gini ya teman. Kayak ini. Jadi kita praktekkan ke kabelnya ya teman. Kita lepaskan dulu ini. Jadi sesuai dengan soket tadi ya teman. Jadi bagian ini kita tancapkan itu kabel berwarna kuning. Jadi kita ambil kabel berwarna kuning ini ya teman. Jadi sebelum kita pasang ke soketnya bagian sini, maka terlebih dahulu pada soket ini kita keluarkan sedikit coakan ini supaya dia nempelnya itu kuat ya teman-teman. Jadi ini sebagai penguncinya. Penguncinya kita taruh kayak gini. Nah, gitu ya teman. Jadi kita pasangkan ke kabel berwarna sini. Di soket bagian bawah ini kita sambungkan kabel berwarna kuning ya teman. Biasanya itu gini ya teman. Nih, terus kita tancapkan. Sampai kuat ya teman. Tarik, nggak bisa ya teman. Itu cara masangnya. Terus yang kedua itu kabelnya berwarna hijau tadi ya teman. Ini hijau, kita tancapkan ke atasnya. Terus kita tekan ke dalam. Setelah kabel hijau itu masuk, kita tancapkan juga kabel berwarna putih ke atasnya sini ya teman. Nah, setelah itu tinggal satu lagi, kita masukkan yang merah. Masukkan yang merah, terus sudah selesai. Jadi kayak gini susunan kabel kiprok dari vario ya teman. Ini kiproknya udah kita siapkan. Ini kiprok ori ya teman. Lebih baik teman-teman memakai kiprok ori daripada kiprok KW ya teman. Jadi langsung kita pasang ke kiproknya. Pemasangannya gini, tekan, udah, kita pasangkan lagi ke motornya. Kita kunci.
Oke, selesai teman-teman. Jadi kelebihan kita memakai kiprok Vario ini itu pengisiannya lebih cepat atau lebih besar, dan lampunya agak terang ya teman-teman. Karena teman-teman tahu sendirilah pada motor Vario itu mempunyai dua lampu ya teman. Jadi otomatis kiprok ini akan mempunyai tahanan yang lebih tinggi karena lampunya itu dua ya teman. Jadi kita pasang ke motor Supra, maka otomatis lampunya itu akan lebih sedikit terang ya teman. Jadi sekian dari saya ya teman-teman. Kalau ada salah dalam penyampaian, mohon tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.